Ya, mengatur keuangan dunia gitu loh ya. Siap. Bank sentral ini jadi mengatur dan mengawasi perputaran uang dunia gitu loh ya. Nah, Gubernur Jenderal dan istrinya ini Nyimas Siti Aminah atau Nyimas Enceh ini punya saham di The Fed ini 70%. Wow, ya hampir semua ya. Iya, hampir semuanya gitu. Siap. 70% kemudian dikelola oleh Rothschild sama Rockefeller gitu loh ya. Termasuk di dalamnya di sini adalah untuk sebagai jaminan ya untuk mencetak seluruh mata uang yang ada di dunia ya. Insun Rahayu Balaria Waluya Asma Pangestu Hibar Pangriksa. Salam, segala salam. Pemirsa, jumpa lagi dengan saya Nyimas Dewi Larasati bersama narasumber tercinta kita, beliau Kang Raga. Kang Raga. Sehat Kang Raga? Puji mana? Sehat selalu. Sehat. Tambah segar, tambah muda, tambah ganteng. Wah, diborong semua. Amin. Iya, baik pemirsa, kami juga tidak lupa mendoakan pemirsa setia channel Prabu dan Ratu juga semakin banyak rezeki yang berdatangan dari berbagai sisi dan arah. Tentunya juga selalu dalam keadaan yang sehat walafiat. Amin. Nah pemirsa, kita langsung saja ya pada pembahasan malam hari ini. Ya, pembahasannya lain daripada yang lain, belum pernah kita bahas ini Kang Raga. Kita langsung ke pertanyaan yang pertama ya Kang Prabu ya. Nah, apakah visi misi keilmuan akhir zaman yang Kang Prabu bawa sama dengan visi misi elit global? Tapi sebelumnya Kang Prabu jawab pertanyaan ini. Mohon Kang Prabu jelaskan terlebih dulu siapa sebenarnya elit global itu. Mangga silahkan. Elit global ya. Siap. Saya sudah beberapa kali sih mencoba untuk mencari ya. Sejak sudah lama ya dari dulu ya. Coba nyari di Google juga. Belum menemukan siapa sebetulnya elit global ini misteri. Ya, jadi masih menjadi sebuah misteri. Dan yang berkembang ya di masyarakat ini hanya teori konspirasi gitu ya. Ya namanya teori konspirasi ini kan ya masih sifatnya menduga-duga ya kan. Jadi identitasnya, kebenarannya dari mereka ini, elit global ini, jujur saya belum tahu ya. Betul, hanya menduga juga. Hanya menduga-duga juga gitu loh ya. Jadi ada yang menyampaikan di situ bahwa elit global ini termasuk dalam satu organisasi Illuminati gitu. Kan? Di sisi lain juga ada yang menyebutkan termasuk dalam organisasi Freemason. Iya. Nah ini kan masih simpang siur. Gitu, ya kan? Kebenarannya ini tidak. Secara pastinya belum ada. Tidak pasti, tidak valid gitu loh ya. Jadi masih meragukan gitu loh ya. Jujur saya sendiri belum tahu persisnya gitu loh ya. Siapa mereka ya, atau dari organisasi apa ya, yang pastinya, yang validnya, jujur saya tidak tahu. Karena ya itu tadi sifatnya masih simpang siur. Rasa semua juga gitu. Dan semuanya sifatnya masih konspirasi. Kemudian tadi? Ya, tadi apa pertanyaannya? Ya, kemudian visi misi keilmuan akhir zaman yang Kang Prabu bawa apa sama dengan visi misi elit global tersebut? Ya,
Jadi karena organisasinya sendiri kan tidak tahu ya, betul, tidak tahu persis ya. Jadi mau dibilang sama atau enggaknya ini kan nggak jelas juga, gitu loh ya kan ya. Jadi visi misinya elit global seperti apa tepatnya juga kita nggak ngerti gitu loh ya kan. Karena organisasinya atau orang-orangnya pun masih misteri gitu. Betul. Masih misterius gitu loh ya kan. Ya mereka mungkin ya karena disebut sebagai misteri, organisasi konspirasi, ya rahasia ya. konspirasi rahasia. Ya. Jadi ya tetap merupakan misteri. Belum valid lah. Kalau yang berkaitan dengan Rothschild ya, Rockefeller ya kan, ini mungkin ada kaitannya ya. Betul. Ada kaitannya dengan keilmuan akhir zaman gitu loh ya. Gitu ya. Apalagi yang berkaitan dengan kekayaan ya. Siap. Karena mereka ini memang dipercaya untuk mengelola keuangan ya. Gitu. Mengelola keuangan global. Ya. Jadi mereka ini yang pada valid. Tahun 1913 ya. 1913 Rothschild, Rockefeller ya bersama dengan Gubernur Jenderal VOC ya yang ada di Hindia Belanda, di Indonesia ya kan, bersama istrinya dari Gubernur Jenderal ini kan orang Indonesia. Ya kan, yang namanya Nyimas Siti Aminah atau sering disebut dengan Nyimas Enceh Osa gitu loh, Ocha gitu loh. Nah ini Gubernur Jenderal ini kan memang perkebunannya ini menguasai sepertiga Nusantara gitu ya perkebunannya ya. Jadi di seluruh daerah ini ada perkebunan beliau. Itu memang sah milik beliau gitu loh. Jadi surat-suratnya, berkas-berkasnya, dokumen-dokumennya itu memang lengkap gitu loh. Iya beli gitu loh. Ya mungkin karena memang ini kan perusahaan ya, VOC gitu loh. Nah pada tahun 1913 ya, ini bersama dengan istrinya, kemudian Rothschild sama Rockefeller ini mendirikan yang namanya Bank Sentral atau disebut sebagai Federal Reserve Bank ya kan ya, atau biasa disebut dengan The Fed gitu loh. The Fed ya, ini terkenal ini merupakan bank sentral yang ada di Amerika. Nah ini yang mengatur keuangan dunia gitu loh ya. Bank sentral ini jadi mengatur dan mengawasi perputaran uang dunia gitu loh ya. Nah Gubernur Jenderal dan istrinya ini Nyimas Siti Aminah atau Nyimas Enceh ini punya saham di The Fed ini 70%. Wow, ya kan? Hampir semua ya. Iya, hampir semuanya gitu. Ya. 70% kemudian dikelola oleh Rothschild sama Rockefeller gitu loh ya. Termasuk di dalamnya di sini adalah untuk sebagai jaminan ya untuk mencetak seluruh mata uang yang ada di dunia ya. 126 mata uang untuk 153 negara gitu loh ya kan. Ya, jadi uang-uang yang beredar ya, di dunia ini ya sebetulnya milik ini beliau berdua itu milik dari VOC dan istrinya. Jadi namanya siapa? John Henry van Blomstein ya namanya itu. Ini Gubernur Jenderal VOC ini gitu loh. Mendirikan Bank Sentral atau The Fed ini gitu loh. Ya kan? Pada tahun 1917 kemudian membuat perjanjian Gubernur Jenderal sama istrinya ini ya kan. Perjanjian untuk jadi 100 tahun mau ditagih. Berarti yang jatuh temponya pada tahun 2017. Sudah dong berarti. Tepatnya pada tanggal 17 Juli 2017 gitu loh. Nah, makanya ini keuangan ini sebetulnya yang diolah ya kan, masuk ke dalam suatu sistem untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran ya, yang seringkali kita sampaikan kemarin pada tahun 2027 maksimalnya itu sudah
clear gitu. Jadi ini itu data yang sangat datanya real valid, ya, valid bener ya Kang Prabu. Iya. Siap. Datanya itu nyata. Memang ada kaitannya dengan Iya. keilmuan akhir zaman. Iya, kalau yang dimaksud ya sebagai elit global ya, Siap. ini sekeluarga Rothschild sama Rockefeller ya kan, ini ada hubungannya gitu loh, karena memang punya visi misi untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang setinggi-tingginya. Indonesia gitu dong. Iya, di Indonesia bahkan dunia. Gitu Akan loh, tetapi ya kan? memang untuk perjanjiannya Iya. jatuh temponya pada tanggal 17 Juli 2017 gitu. Siap, loh. wow, Itu berarti uang tersebut dikembalikan. Dikembalikan gitu untuk loh. kemakmuran seluruh Iya, untuk bangsa mewujudkan Nusantara dan dunia. Dunia gitu. loh. Wow, kalau ini Nah, itu masuk kan akal. berarti visi misinya bagus. Bagus. Ya kan? Visi misinya itu memang ya sebetulnya mewujudkan yang namanya Nusantara Kerajaan Rakyat Indonesia. Jadi NKRI itu awalnya ya adalah Nusantara Kerajaan Rakyat Indonesia. Ya. Karena memang ini merupakan gabungan dari kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara gitu loh, ya kan. Nah, seharusnya dari penggabungan ini ya, ini mendirikan yang namanya kemaharajaan gitu loh. Nah, ya mantap kan? itu. Karena kan gabungan Gabungan. ya dari berbagai kerajaan yang ada di Betul. Nusantara ini. Kan seharusnya menjadi besar gitu kan. Nah, menjadi maharaja seharusnya gitu loh. Betul ya. Tinggal maharajanya siapa gitu loh. yang mampu atas hal itu Nah, ya. kan nggak tahu terus kenapa menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sudah nggak sesuai, dengan visi misi awal gitu Ya, loh, mungkin ya. untuk memperbaiki hal itu IKN ada Kang Prabu. Seperti yang gitu Kang loh. Prabu sampaikan itu kan sangat masuk akal, Betul. jalur dan tetaplah ya NKRI, pemerintahan ada, kerajaan ada. Iya, Wow, betul. urusannya masing-masing tapi Betul, tetap dalam betul. kesatuan Iya. untuk kemakmuran lahir dan batin. Benar. Jadi ada yang mengurus lahir, ada yang mengurus batin. Betul. Ya. Jadi yang mengurus lahir itu tatanan pemerintahan negara, ya kan? Siap. Yang mengurus batin ini tatanan kerajaan, ya kan? Yang nantinya menjadi satu tatanan peradaban. Siap. Peradaban luhur, ini pemerintahan gitu loh. Nanti nggak ada yang demo-demo lagi Nggak Kang Prabu. nggak ada, karena Semuanya sejahtera. kekuatan batinnya ini sudah ada yang mengendalikan gitu loh, ada yang ngurus gitu yang loh, ya kan, para leluhurnya, para sanghyangnya, para dewa dewi, para batara batari, ya kan, dan seluruh kekuatan gaib yang ada di bumi alam ini ada yang ngurus, Ada yang ngurus, ya, khususnya di wilayah Nusantara ini ada yang ngurus, ya makanya pergerakan dari kekuatan batin atau kekuatan gaib pun ya terkendali, mengcover ya malah kan? Kang Prabu ya. Karena mereka diperhatikan gitu loh, ya kan? Ya demonya masyarakat itu kan sebetulnya unjuk rasa dari mereka. Unjuk rasa dari para batin. Para batin kan. Betul, agar diperhatikan lah ya. Kemelencengan ini segera diurus, tidak berlarut-larut gitu. Wah, pemirsa juga klien saya yang mungkin melihat tayangan kita, itulah jawaban dari Kang Prabu yang saya sendiri jujur pertama kali mendengar jawaban beliau. Karena kan kalau ada pertanyaan dari tayangan kita nggak bahas dulu. Ya, juga untuk pemahaman saya Kang Prabu ya. Betul. Baik, kita teruskan untuk langsung pertanyaan yang ketiga Kang Prabu. Siap. Apakah benar mereka ingin mengontrol dan menguasai masyarakat dunia dengan cara-cara yang sangat keji? Misalnya dengan adanya program depopulasi atau pengurangan penduduk dunia. Iya. Ya itu tadi ya, ini kan masih sifatnya teori konspirasi. Siap. Kebenarannya ini kan masih belum bisa dibuktikan. Betul. Gitu kan, masih bersifat teori konspirasi. Dan sekali lagi kalau berbicara tentang elit global ya, secara personnya atau secara organisasinya,
Ya saya sendiri tidak tahu gitu loh ya. Secara pastinya. Iya, secara pastinya ya. Namun tadi ya kalau berbicara ya dalam hal ini melibatkan ya keluarga ini karena ada perjanjian khusus dengan Nusantara mereka ini. Iya, gitu nggak loh. mungkin melanggar ya. Keluarga Rothschild sama Rockefeller gitu loh ya. Ada perjanjian khusus dengan Nusantara gitu loh. Nah, kalau elit globalnya mungkin lain sengaja ingin merusak lain ya kalau mungkin di luar dari mereka berdua ini ya keluarga mereka ini ya saya nggak ngerti nggak tahu bisa jadi gitu loh, karena kan memang isu-isunya memang ada karena memang kan ya itu isu-isunya kan sangat santer sekali ya kan termasuk kemarin virus corona itu juga bagian dari program elit global ya kan nah yaitu karena organisasinya nggak jelas, orang per orangnya juga nggak jelas gitu kan. Jadi saya pun tidak bisa menyimpulkan. Betul. Dan ya, seakan-akan ada pembiaran dari pemerintah gitu. Loh, ya, siap. Jadi kan pemerintah juga jelek. Iya, sejauh ini masih sifatnya itu teori. Konspirasi gitu loh ya. Kebenarannya belum bisa dibuktikan gitu loh sekalipun itu yang berbicara jenderal ya kan tapi validasinya ya kan itu belum bisa dibuktikan malah gitu bikin loh. kita down Prabu seakan-akan pemerintah itu membiarkan gitu itu justru membuat kita itu khawatir takut nggak percaya ya kan sama pemerintah juga bukan Prabu masyarakat itu kayak seolah-olah ditakut-takuti dengan program itu gitu loh ya kan siap ya, jadi begitu Kang Prabu ya iya gitu loh jadi sifatnya sekali lagi itu masih teori konspirasi gitu loh ya. Kebenarannya belum bisa dibuktikan ya kan ya kalau memang benar ya adalah mungkin ya orang-orang yang memang punya niat seperti itu ya nah ini kan tinggal bagaimana kita ya masing-masing dari diri kita ini kan memperkuat diri tentunya gitu loh ya kan apalagi masyarakat bangsa Nusantara ini kan masyarakat yang religius yang tentunya betul-betul meyakini adanya kekuatan Tuhan ya kan nah kalau benar-benar meyakini adanya kekuatan Tuhan ya tentunya nggak takut dong ya kan karena kan masyarakat bangsa ini yakin bahwa takdir kematian itu sudah ada yang mengatur dan mengendalikan yaitu Tuhannya ada kekuatan Tuhan gitu loh ya kan nah jadi tidak usah khawatir seharusnya gitu loh ya kan jadi pemirsa kita juga jangan keburu-buru ketakutan atau kita berprasangka kepada pemerintah atau kepada orang-orang yang mencurigakan ya karena kan kita fokus dalam diri kita nanti semuanya pasti akan tertata begitu kan Prabu? Iya. Baik. Ya bisa jadi mungkin ada mungkin lah elit global yang sifatnya di sini programnya negatif ya kan? Mungkin ada. Karena ya sekali lagi tinggal bagaimana kita. Ya. Jadi kalau toh umpamanya program mereka itu benar ya program depopulasi ya kan ya mungkin karena mereka ini selama ini mungkin gemas juga gitu kan karena kan visi misi atau tujuan mayoritas masyarakat ini kan mati gitu loh. Kenapa mesti takut gitu loh ya kan? Dibantu. Ya dibantu untuk mempercepat terwujudnya kematian gitu loh. Kenapa harus takut gitu loh? Ya kan nah, gitu itu loh. Kalau memang pemirsa semuanya meyakini bahwa ketemu Tuhannya juga setelah mati kan Prabu ya. Jadi kan bersyukur mati, ya. Kan? Tujuannya mati kenapa harus takut gitu loh. Siap. Nanti pasti ada yang jawab kan juga nggak gitu kali Kang Prabu. Ya luar biasa sekali pembahasan kita hari ini. Kita lanjut untuk pertanyaan yang terakhir Kang Prabu ya. Jika benar program depopulasi itu ada, bagaimana caranya kita agar selamat atau terselamatkan dari program tersebut? Berhubung kalau program tersebut sudah melibatkan pemerintah NKRI, tentunya kita tidak bisa berbuat banyak selain mengikuti aturan pemerintah. Ini penting Kang Prabu. Iya, apalagi buat yang memang betul-betul meyakinin ya
meyakinin surganya itu setelah mati, bertemu dengan Tuhannya itu setelah mati, ya kan. Artinya tujuan hidupnya itu adalah kematian. Ya seharusnya ya program ini menjadi satu berkah gitu loh, keberuntungan gitu loh, ya kan, ya. Jangan jadi perdebatan ya. Gitu loh, ya kan. Jadi ngapain takut, ya kan? Siap. Ya ngapain diantisipasi, pasrah saja. Kecuali betul-betul menyadari bahwa hidup ini adalah anugerah, juga amanah yang harus dijaga dan dipelihara. Nah ini yang perlu betul-betul untuk menjaga tentunya, ya. Bagaimana cara menjaganya, ya kan? Nah, kami memiliki formulanya, gitu loh, yaitu dengan formula keilmuan akhir zaman, keilmuan Syah Bandar Karimadi, yaitu dengan olahan jurus-jurus Syah Bandar Karimadi, ya. Itu dijamin itu pasti selamat gitu loh, ya. Nah, kan? kita udah ngalamin. Iya, karena kita sudah mengalamin gitu loh. Masa pandemi. Bahkan yang namanya racun pun itu bisa menjadi vitamin dalam diri kita. Emang gitu begitu, loh, ya kan? Ya dengan keilmuan Syah Bandar Karimadi, ya, untuk memagari diri lah, ya, istilahnya, memagari diri, ya, agar kita tetap bisa eksis, bisa lestari, bisa menjaga anugerah dan amanah jiwa raga, ya, ya memang diamanahkan dari Tuhan Yang Maha Esa kepada kita untuk dijaga dan dipelihara. Ya yang terbaik dengan keilmuan Syah Bandar Karimadi, ya. Dengan olahan jurus-jurus Syah Bandar Karimadi ini dijamin ini pasti gitu loh, ya kan. Sekali lagi walaupun diracun ataupun dibunuh, ya, dengan cara-cara yang curang, yang curang, ya, melalui racun lah, melalui virus lah, itu pasti tetap terselamatkan gitu loh, ya. Nah kalau dengan keilmuan lain ya saya sendiri kurang paham karena nggak mempelajari keilmuan yang lain kan Prabu, ya. Karena yang saya pelajari keilmuan akhir zaman, keilmuan Syah Bandar Karimadi yang sudah jelas-jelas nyata, ya, terbukti, ya, dan teruji, ya, selama sekian puluh tahun, ya, kami mendalami keilmuan Syah Bandar Karimadi dengan seringkali mendapatkan pengalaman keracunan lah, ataupun diracun orang lain, berusaha dibunuh lah, ya kan, itu kita tetap terselamatkan gitu loh. Karena memang ada kekuatan dari Rabbul Alamin yang melindungi diri dari para pelaku keilmuan akhir zaman ini, gitu loh, ya. Jadi yang paling safety, yang paling aman sekali lagi yaitu dengan keilmuan akhir zaman, keilmuan Syah Bandar Karimadi ini. Gitu ya. Akan tetapi seperti yang Kang Prabu sampaikan, yang perlu diperbaiki utama adalah cara pemahaman kita tentang hidup ini. Betul. Ya, tentang pemahaman kita hidup, sudut pandang yang keliru. Sudut pandang, paradigma dan keyakinan ini yang perlu diperbarui. Yaitu dengan keilmuan Syah Bandar Karimadi dengan olahan jurus-jurus itu nanti akan terbentuk itu. Ya, terbentuk dengan sendirinya itu, karena akan mendapatkan pencerahan dari dalam dirinya, dari Rabbul Alamin, ya kan. Oh ternyata dengan cara pandang seperti ini keliru. Dengan keyakinan begini ini ternyata salah, gitu kan. Dengan kita berparadigma seperti ini ternyata tidak benar, gitu. Itu pasti nanti ada pencerahan. Ya kuncinya ada di keilmuan Syah Bandar Karimadi dengan mengolah jurus-jurus Syah Bandar Karimadi secara konsisten, gitu loh, ya. Nah itu gitu loh. Jadi mau diapakan, mau diracun atau mau apa itu. Ya, segala konspirasi elit global. Iya, mau konspirasi apa saja, mangga lah gitu loh. Ya, memang diperlukan ini bukan pernyataan yang mengerikan, ya. Pernyataan mengerikan itu hanya kita dikasih tahu dan bagaimana solusinya. Kan yang penting begitu, Kang Prabu. Iya, ya mungkin yang namanya program depopulasi ya dalam rangka memang pilih
benih, Bilik benih. ya pilih benih gitu loh Iya, ya seperti yang Prabu sampaikan di tayangan-tayangan tayangan yang kemarin ya. sebelumnya gitu loh. Jadi memilih bibit unggul Iya gitu loh. dong. Jadi bibit-bibit yang sekiranya hanya akan menjadi apa ya, Riwo ya, penalu, penalu. akan menjadi penalu, ini mending dibuang, Didaur gitu ulang, loh. lebih Didaur bermanfaat ulang, untuk ya. alam pupuk gitu kan, Iya, Prabu. dijadikan rabuk gitu Iya, loh. pasti kan. bermanfaat. Mungkin seperti itu maksudnya Betul. gitu loh ya. Iya. Jadi kita tetap ya melihatnya itu ya harus dua sisi gitu kan. Nah, dan kita lebih fokusnya ke sisi yang positifnya, positif. agar yang terjadi pada diri kita itu yang bersifat positif juga. Siap. Gitu loh ya. Iya Kang Prabu, pembahasan kali ini sudah panjang sekali sepertinya ya. Siap. Nanti di pembahasan berikutnya mungkin kita akan dalami lebih dalam tentang hal ini. Oh iya, Karena mangga, sangat menarik siap. sekali untuk dikupas lebih Mangga, dalam. siap. Sementara cukup dulu ya Kang Prabu, dan hatur nuhun anukasun atas penjelasan yang sangat luar biasa Sami-sami sekali. hatur nuhun. Baik pemirsa, perjumpaan kita pada malam hari ini saya rasa cukup di sini dulu, dan ini sudah sangat luar biasa Kang Prabu menjelaskan kepada pemirsa tentang elit global. Lain waktu, lain kesempatan kita akan bahas lagi, kita kupas lebih dalam yang ini sangat menarik dan untuk kita terus tarik-tarik Kang Prabu. Iya. Baik pemirsa, saya cukup sekian. Hatur nuhun anukasun. Salam segala salam. Insun rahayu balarya waluya asma pangestu hibar pangriksa.